Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, Prodi Pendidikan Matematika A, Angkatan 19, Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penyusunan proposal yang saya buat, di mana judul yang saya angkat yaitu Analisa Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Siswa Kelas 9 SMP Negeri 4 Sendana yang ada di kampung saya. SMP Negeri 4 Sendana. Selanjutnya, bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Matematika atau dari bahasa Yunani kuno, matematem, berarti pengetahuan, pemikiran, pengkajian, pembelajaran. Sebelumnya disebut pula ilmu hisab dalam bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan aritmetika dan teori bilangan. Rumus dan struktur terkait aljabar bangun dan ruang tempat mereka berada, geometri dan besaran serta perubahannya, kalkulus dan analisis. Tidak ada kesempatan umum tentang ruang lingkup yang tepat atau status epistemologis. Selain itu, pelajaran matematika sering dianggap menjadi pelajaran tersulit di sekolah. Hal ini dikarenakan dalam mempelajari matematika, siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan rumus. Walaupun sering dianggap sebagai momok, dengan mempelajari matematika banyak manfaat yang didapat. Salah satunya adalah dapat menyelesaikan masalah. Contohnya yaitu membantu berpikir sistematis, mengembangkan logika, terbiasa berhitung, dan dapat menarik kesimpulan secara deduktif, serta menjadi teliti, cermat, dan sabar. Akan tetapi prestasi siswa dalam belajar matematika memang masih rendah. Beberapa laporan menyebutkan faktor penyebabnya antara lain, yaitu kurangnya kualitas materi pembelajaran, metode pembelajaran yang mekanistik, model pembelajaran yang monoton, maupun sulitnya konsep-konsep matematika dipahami. Selanjutnya, ada pula tinjauan pustaka dari proposal yang saya susun. Yang pertama, kemampuan pemahaman konsep matematis. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemahaman konsep matematis dan indikator pemahaman konsep matematis. Adapun uraiannya. Pertama, pemahaman konsep matematis. Menurut Abdurrahman 2010-252 menyatakan bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar. Selanjutnya, indikator pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis memiliki indikator yang dapat dijadikan pijikan oleh guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Menurut yang dijelaskan dari Lestari dan Yudahanigara 2015 P8 mengatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan yang menyerap dan memahami ide-ide matematika. Itulah dari menurut Lestari dan Yudahanigara. Indikator kemampuan pemahaman matematis yaitu pertama, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Yang kedua, menerjemahkan dan menafsirkan makna simbol, tabel, diagram, gambar, grafik, serta kalimat matematis. Yang ketiga, memahami dan menerapkan ide matematis. Yang terakhir, membuat suatu ekstrapolasi atau perkiraan. Selanjutnya kita masuk di gambar, di mana gambarnya yaitu menjelaskan tentang indikator dan keterangan. Ada pula indikatornya menyatakan ulang sebuah konsep. Keterangan yaitu tidak ada jawaban atau tidak ide matematika yang muncul sesuai dengan soal. Ide matematik telah muncul namun belum dapat menyatakan ulang konsep dengan tepat dan masih banyak melakukan kesalahan. Telah dapat menyatakan ulang sebuah konsep namun belum dapat dikembangkan dan melakukan banyak kesalahan. Dapat menyatakan ulang sebuah konsep sesuai dengan definisi dan konsep esensial yang dimiliki oleh sebuah objek namun masih melakukan beberapa kesalahan.
dan dapat menyatakan ulang sebuah konsep sesuai dengan definisi dan konsep esensial yang dimiliki oleh sebuah objek dengan tepat. Selanjutnya, ada pula penelitian relevan dari proposal yang saya susun. Dalam penelitian kualitatif, jadi sebelumnya proposal yang saya susun ini adalah penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif yang akan dilakukan penulis dengan judul Analisa Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Siswa Kelas 9 SMP Negeri 4 Sendana. Relevan dengan beberapa penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang relevan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis yang penulis ketahui sebagai pelengkap dengan pendukung serta pembanding dalam penelitian ini adalah: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Pujiastuti 2020 tentang analisis kemampuan konsep matematis siswa sekolah menengah pertama berdasarkan kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa mampu mencapai semua indikator. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Pertama, atau bagian A, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif tersebut didasari oleh tujuan peneliti yang ingin mendeskripsikan, menjelaskan secara mendalam tentang analisis kemampuan pemahaman konsep matematis pada siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sendana. Kemudian B, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah SMP Negeri 4 Sendana yang ada di Tammerodo atau di kampung saya pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 berada di daerah Tammerodo Sendana. Selanjutnya, kita masuk pada sumber data atau bagian C. Sumber data dari penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sendana tahun ajaran 2021-2022. Sumber penelitian ini berdasarkan hasil kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Sendana. Penelitian yang telah terpilih secara purposif akan dianalisis kemampuan pemahaman konsep matematisnya sesuai dengan hasil pekerjaan tes kemampuan pemahaman konsep. D. Instrumen penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti. Peneliti menjelaskan tentang salah satu instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti baik secara akademik maupun logikanya. Selanjutnya, kita masuk di teknik pengujian keabsahan data. Keabsahan data menurut Melkton 2013 adalah setiap keadaan harus memenuhi: pertama, mendemonstrasikan nilai yang benar, kemudian menyediakan dasar agar hal itu diterapkan. Yang ketiga, memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, itulah tadi penjelasan dari penyusunan proposal yang saya susun. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.